banget ketemu ya. lagi, udah hari Minggu aja kita ibadah bareng. Iya. Yeay. Wah, keren banget ya. Keren. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Pasti luar biasa. Luar biasa, Yesus dahsyat, yes. Gitu ya Kak? Kayak ini Yes. kabar baik juga? Luar biasa. Yesus dahsyat, yes. Sehat Kak? Sehat Kak, luar biasa Kak. Semangat banget nih. Semangat ya Kak. Oke. Gimana kayak nih hari-harinya, apakah kayak ini punya hobi? Oh iya Kak, aku senang olahraga. Oh ya? Aku suka makan juga sih Kak. Siapa yang gak suka makan ya? Pasti adik-adik semua sih suka makan nih. Suka lah Kak. Ih biasanya olahraga apa Kak? Olahraga berenang. Wow. Kok wownya kayak gak yakin? Keren loh kayak nih. Serius Kak, ih aku juga suka renang. Adik-adik suka renang? Suka. Suka Oh, dong. Pasti Oke. adik-adik suka berenang. Betul. Apalagi kalau misalnya kita lagi liburan ya iya Kak. itu sih seru banget. Itu Ke nggak renang ya Kak? pantai ya Kak. Pasti adik-adik senang ya. Yes. Terus kemana lagi ya kalau misalnya kita liburan ya Kak? Aku pernah naik gunung Kak. Oh naik gunung. Pernah dong. Wow keren Naik banget. Gunung Sindoro sampai ke puncak. Gitu. Jalan tuh Kak. Jalan atuh Kak. Oh gitu. Wah Jalan, keren sampai adik-adik. puncak ya Kak. Yes. Wah Gitu. hebat Ini banget. luar biasa ya. loh. Sebenarnya deg-degan sih pas jalanan curam gitu. Cuman kan ya kita kan percaya Tuhan. Iya Jadi ya. kita doa aja. Selamat kok aku adik-adik. Iya luar biasa ya Kak Vina bisa sampai ke Iya. puncak puncak gunung yang tinggi. Nah itu dia Kak. Nah kalau adik-adik ada yang hobinya renang? Pasti ada. Pasti ada sih. Hobinya naik gunung? Apa mau naik gunung sama aku? Pasti ada. Pasti ada juga. Oke kita mau nyanyi pujian yang kayak naik gunung juga. Yang gak kayak nih. Iya. Betul nih adik-adik. Jadi bangkit berdiri, persiapkan posisi kalian. Kita mau angkat pujian Kudaki-daki. Yes. Pakai gerakan ya, ikutin kayak nih. Kayak mendaki gunung nih ya Kak. Ya mendaki gunung adik-adik. Semangat Kak, aku semangat. Harus semangat kalau enggak gelundung. Katakan kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Siapa? Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas Dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Sekali lagi yuk, kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Siapa? Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas Dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Yeay, haleluya, puji Tuhan. ya Gitu, wah, adik-adik. luar biasa ya Kak. Yes.
Berarti Tuhan ada di mana-mana ya Kak Vina Iya dong ya? Kak, di mana-mana, Di gunung dimanapun ada. kita. Ada. Di Mana lagi? laut Ada dong. ada ya? Dimanapun kita berada, di situ Tuhan ada. Di rumah kita? Iya ada juga. Wah, lebih lagi ya. Ada ya. Ada di mana-mana adik. Jadi nggak usah takut kalau pergi kemana-mana. Ada Iya. penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dan ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan. Jadi yakin aja, pede aja pede. Oh orang ada Tuhan Yesus nggak takut. Gitu. Iya dong Kak. Kak Vina apa sih salah satu pemeliharaan Tuhan Kak? Nah salah satunya aku masih bisa makan setiap hari itu dipelihara. Iya, tadi Aku kayak masih bisa napas. Iya, Tuh ada. bisa nafas ya. Itu juga dipelihara Tuhan. Betul sekali. Bahkan Kak, Heeh. hewan-hewan juga Tuhan pelihara tahu adik-adik. Betul. Apa aja coba Kak? Burung pipit Yes. tidak menanam, Tapi tapi Tuhan Beri beri makan. makan. Terus apa lagi? bunga bakung yang Bunga bagus itu, bakung, mm-mm, Tuhan dandani. Tuhan dandani dia jadi bagus, dia mehong mahal. Ya, pasti adik-adik pernah lihat bunga-bunga yang sangat Iya. indah ya. Itu udah Wah, karya Tuhan, udah karya anugerah. Tuhan, ada pelangi Apalagi juga. kita sebagai anak Tuhan. Terlebih lagi ya Kak. Ya, apalagi kita yakin Pasti. kita anak Tuhan. Udah. Itu udah Tuhan jagain, Tuhan Iya. lebih-lebihkan segalanya ke kita. Iya, amin. Yes, percaya ya adik-adik semuanya Yakin ya. dong. Ada pemeliharaan Tuhan. Betul. Yuk. Jadi kita mau angkat pujian ya? Iya, itu dia. Oke. Gak sabar adik-adik, kita harus puji Tuhan terus. Iya. Tuh, yuk. Bangkit berdiri. Semangat, semangat, ayo semangat. Amin Kak. Jangan mager, oke? Iya, ayo semuanya bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri Kita adik-adik. memuji Tuhan. Kita mau muji Tuhan loh. Iya. Katakan apa? burung pipit. Yes. Burung pipit Tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. bunga bakung Tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya Kak. Betul Kak. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya Kak. Burung Oke, Kak. pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Amin. Terlebih aku, yes, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti apa Kak? Pasti Tuhan berkati. Pasti apa? Pasti Tuhan berkati. Yeay. Amin. Kita lanjut ya Amin. Kak. Lanjut Kak. Oke. Kita mau nyanyi Pujian ya. yang paling keren nih adik-adik. Firman Tuhan hari ini tentang Betul. 5 roti memberi makan ya. dan 2 ikan. Yes. Masih semangat ya adik-adik? Semangat dong, pasti ya adik-adik Katakan semuanya. 5 roti dan Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5
dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Lagi ya Kak. Oke Kak. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Itu firman Tuhan nanti yang akan dibagikan ke Betul, hari Kak. ini. Keren ya Kak, Ya. dari cuman 5 roti dan 2 ikan buat 5.000 orang. Gimana Ya. tuh ceritanya? Gimana kesaksiannya? 5.000, banyak ya Kak, 5.000 itu kan ya Kak ya. Itu adik-adik, ntar kita dengerin firman tuh. Jadi harus fokus ya, Ya. jangan ngantuk, oke? Oke Kak, mari adik-adik yuk kita semua. Kita tenangkan hati kita, Ya. kita teduhkan, kita cari tempat yang nyaman adik-adik. Gak usah pikirin kanan kiri karena kita mau sembah Tuhan, kita mau masuk firman, fokus sama Tuhan adik-adik. Terima kasih Yesus. Kita katakan lingkupiku adik-adik. Lingkupiku dengan sayapmu. Dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita katakan dari awal adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi, kita katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora,
Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Saya serahkan kepada hambanya. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Katakan di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Katakan ku tenang. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini juga Tuhan, hamba berdoa, turunlah Tuhan, damai sejahtera, turunlah Tuhan, tenang yang daripada Tuhan. Bapa, mari Tuhan buat setiap adik-adik fokus. Mereka sedang menikmati hidangan dari surga yang terbaik. Tidak ada satupun yang tercuri, diambil oleh si jahat. Kami tutup bungkus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua katakan amin. Yes, yes, Yesus. Ya, shalom adik-adik semua. Kakak percaya bahwa hari-hari ini setiap kita semuanya ngalamin berkat Tuhan. Ya, tadi Kak Yani, Kak Vina cerita hobinya. Kak Vina suka naik gunung, Kak Yani suka berenang. Kakak Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana-mana. Ya, Tuhan ada di mana-mana adik-adik. Nah, hari ini sebenarnya tadi mau rahasia sih, tapi karena Kak Yani sama Kak Vina udah bocorin, kakak jadi gak punya rahasia deh. Tapi hari ini kakak mau cerita yang seru banget. Ya, yang seru banget dan gak pernah ada adik-adik. Ya, nah kita mau masuk dulu slide-nya. Nah, lihat rotinya dan ikannya. Kak Ica mau jualan makanan ya? Oh bukan. Kak Ica mau nawarin makanan? Bukan. Kakak mau cerita tentang firman Tuhan. Ya kepada adik-adik. Kakak mau tanya nih, siapa di sini kan pasti semua sekolah ya. Setiap hari ada nggak yang dibawakan bekal? Oh aku Kak, pasti macam-macam ya. Bekalnya makanannya macam-macam. Ada juga yang aku enggak sih Kak, biasa cuma dikasih mama uang. Kalau misalnya mamanya nggak sempat masak gitu ya, it's okay. Tapi adik-adik pasti disediakan ya sama papa mama supaya nanti di sekolah tidak kehausan dan kelaparan. Nah adik-adik, pernah nggak terjadi satu saat ketika adik-adik hari ini siapa di sini yang sukanya? Kakak tahu deh di sini ada yang sukanya. Tapi jangan keseringan ya, karena kakak juga suka. Siapa yang paling senang kalau dibawain Indomie goreng? Aduh kakak juga senang banget gitu ya.
Indomie goreng pakai telur ceplok. Wah, enak sekali. Begitu dilihat, wah pasti dicium dulu harumnya, diinget-inget, nanti aku pasti sekolah mau makan ini. Udah kebayang-bayang adik-adiknya udah semangat tuh. Terus mamanya udah bilang, nah ini mama bawain kamu es teh manis. Wah udah kebayang enak banget nih makan siang hari ini kan. Lalu ketika sampai di sekolah adik-adik, tiba-tiba kau melihat temanmu lagi murung. Lalu kau bertanya, kamu kenapa murung? Enggak, kamu kenapa? Lalu tiba-tiba bunyi kruk, kruk. Wah bunyi apa itu? Wah rupanya perutnya bunyi. Karena apa? Dia tidak bawa makan siang. Lalu dia bilang, iya aku sebenarnya lapar tapi aku malu ngomongnya. Nah adik-adik, apa keputusan adik-adik saat itu? Kakak yakin adik-adik semua yang menonton ini adik-adik yang hebat. Pasti yang adik-adik lakukan apa? Memberikan makananmu kepada temanmu ini. Padahal itu kesukaan kalian. Tapi karena adik-adik semua ini adik-adik yang luar biasa, pasti adik-adik akan memberikan makanan adik-adik. Benar ya? Bahkan minumannya juga. Terus gak ada yang nyusul lagi. Nanti begitu ngeliat temannya senang, adik-adik, itu kan Indomie aku. Misalnya gitu ya. Nah, tapi kakak percaya adik-adik di tempat ini hatinya penuh dengan belas kasihan. Nah adik-adik, hari ini pasti udah pernah denger deh. Kakak udah cerita berkali-kali ya. Tapi ada sesuatu yang kakak mau bagikan di sini. Yaitu tadi tentang apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Kakak kok judulnya beda sama gambarnya gitu ya. Nah kakak mau cerita nih adik-adik. Ya kalau kita hitung 5 roti dan 2 ikan. Kenapa jadi bisa makan 5.000 ya? Ada apakah? Nah ini rahasianya. Adik-adik pada saat itu ya kita akan lihat gambarnya ya. Tuhan Yesus sedang mengajar. Nah orang-orang ini mengikut Tuhan Yesus kemana-mana. Mereka dulu kan gak ada Gojek. Kak Dedik bisa lihat di sana gak ada kuda. Ya mereka jalan kaki. Mereka mengikut Yesus karena mereka saking hausnya mendengar cerita Tuhan Yesus. Pernah gak adik-adik merasa, aduh aku pengen banget dengar sekolah minggu. Aku kangen banget ketemu untuk hari Minggu dengar kakak-kakak cerita tentang firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik di tempat ini seperti itu ya. Nah mereka saking mereka hausnya adik-adik, bukan haus pengen minum, tapi hatinya haus akan firman Tuhan. Mereka mendengarkan, adik-adik lihat situ gak ada tenda ya, pasti kena panas. Apa yang terjadi? Saking enaknya, saking hausnya. Mereka gak berasa, waktu sudah mulai malam. Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus mulai melihat, wah udah mau malam ini. Aduh jauh lagi dari pasar. Wah gak ada lagi rumah-rumah, toko makanan gak ada. Akhirnya apa yang dikatakan? Bingung murid-murid Yesusnya. Tuhan bagaimana nih Tuhan? Gimana nih? Gitu ya, ini pasti mereka kelaparan. Adik-adik tahu ya, biasanya kalau orang kelaparan itu haus, lapar deh. Kadang suka gampang-gampang marah, betul gak sih? Kalau kakak sih kadang gitu. Kakak jadi terbuka ya. Kalau lapar, udah laki lapar. Disuruh ini, disuruh itu. Aku kan makan dulu misalnya gitu ya. Wah ini murid-murid Tuhan Yesus ini semuanya khawatir. Gimana nih Tuhan? Nanti kalau mereka kelaparan 5.000 orang Tuhan. Gimana nanti kalau kita dikerubunin? Misalnya, wah udah panik. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, tenang katanya gitu. Tuhan Yesus gak panik. Gak, oh iya gak ada makan. Enggak adik-adik. Tuhan Yesus tenang. Kenapa sih tenang? Nanti kita belajar ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, coba kamu cari ada yang bawa makanan gak? Tapi mana cukup Tuhan, ini 5.000 loh, belum yang lainnya katanya gitu. Lalu Tuhan Yesus bilang coba cari.
Ketika mencari-cari, dilihatlah ada seorang anak membawa bekal. Nah, setelah didekati, ternyata bekalnya itu adalah 5 roti dan 2 ikan. Kayaknya anak ini doyan makan ya. Kayaknya mamanya bawain makanannya banyak. Betul ya? 5 roti dan 2 ikan. Waduh, berarti itu untuk pagi, siang, malam tuh bekalnya adik-adik. Ya, karena pasti mereka kan seharian. Nah, adik-adik, tahukah yang terjadi? Coba kebayang ya, mungkin saat itu berarti Yesus cari nih. Ada yang punya makanan? Ada enggak? Wah, ada yang bawa pisang rebus diumpetin. Ada yang bawa keripik pisang umpetin. Ada yang bawa nasi goreng umpetin. Takut diminta mungkin ya. Kan wah 5.000 orang saya aja lapar, terus saya gak kebagian. Tapi anak ini responnya berbeda. Waktu ditanya, boleh gak bekalmu untuk Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang? Anak ini gak marah-marah. Dia tidak, nggak mau, itu kan punya aku, itu kan mama aku yang udah bikinin dari pagi gitu ya. Tapi anak ini memberikan makanannya semua. Bisa aja ya saat itu dia hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, sama ikannya bisa aja ya. Sama anak ini dibagi setengah, satunya dia simpen, terus rotinya diambil satu lagi dia simpen. Tapi tidak dia lakukan, justru dia berikan semuanya. Nah adik-adik, tahukah kenapa 5 roti dan 2 ikan tadi akhirnya Tuhan bawa, dikumpulin, lalu dipanggil. Ya, murid-muridnya semua. Ayo ke sini, ayo kumpulin. Ada bakul kosong, keranjang kosong semua. Tuhan Yesus pecah-pecah, rotinya dipecah-pecah. Ikannya juga sama. Ya, adik-adik kita kalau makan roti dipecah-pecah suka kesel enggak? Pasti suka kesel. Itu kan bagian aku, masih juga di tengah dibikin setengah sama mama gitu ya. Tapi Tuhan Yesus pecah-pecah supaya semua orang kebagian. Isi 1 bakul roti, 1 bakul ikan. Pergi, kasih ke sana. Wah, nah kita lihat ya selanjutnya ya. Kita lihat slide selanjutnya. Nah itu dia. Bayangin adik-adik. Dari 5 roti 2 ikan. Tiba-tiba kakak juga gak tahu berapa roti itu ya. Setelah dipecah-pecah sama Tuhan Yesus. Ikannya jadi bukan bim salabim. Bukan. Tapi karena Tuhan mampu melakukan mujizat. Nah adik-adik. Setelah Tuhan buat roti itu, ada gak Tuhan bilang, Andreas, sisain dulu buat kita sebakul ya roti sama ayamnya, sama ikannya. Baru yang lain kasih. Tapi tidak pernah. Karena apa? Tuhan Yesus itu gak egois. Adik-adik, Tuhan Yesus itu punya belas kasihan. Makanya tadi anak itu karena dia gak egois, dia kasih semuanya. Dia gak khawatir kelaparan. Dia gak khawatir. Kan nanti dia gak kebagian makanan. Nah Tuhan Yesus semuanya, bayangin ya, dia kasih buat orang-orang itu. Wah luar biasa banget. Ya kakak percaya adik-adik di rumah pasti sama seperti Tuhan Yesus. Kan kita semua anak Tuhan Yesus, amin. Amin ya. Nah adik-adik apa yang terjadi? Lalu semua orang menjadi kenyang. Wah lihat ya ada yang ketawa-ketawa, kalau kenyang bisa ketawa. Coba di sini, kalau yang lapar bisa ketawa enggak? Pasti mukanya agak gimana, betul ya? Betul ya? Makanya apalagi Tuhan Yesus pernah bilang, kalau kamu puasa, adik-adik tahu puasa ya? Artinya kita seharian tuh kita mungkin gak makan, jangan kelihatan orang, mukanya kayak orang puasa. Misalnya kakak dipanggil, karena kakak lagi puasa. Kak Ica, kakak dipanggil sama Kaya nih. Apa sih? Kayak nih manggil-manggil, orang lagi puasa, orang lagi lapar. Nih kepala pusing nih gitu ya. Enggak begitu. Tuhan Yesus mau kita hatinya tetap bersuka cita. Tuhan Yesus tahu loh kalau orang lapar itu pengaruh kemana-mana. Nah adik-adik pada saat Tuhan Yesus
tahu 5.000 orang ini belum makan, Tuhan tahu kebutuhan mereka. Ya, Tuhan tahu kebutuhan setiap orang-orang itu. Makanya dia bisa akhirnya apa? Bisa makan kenyang, duduk kenyang, duduk sambil wah kekenyangan. Makanannya enak. Ya, kita lihat lagi gambarnya selanjutnya ya. Nah, adik-adik ya, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik percaya Tuhan itu sanggup, Tuhan mampu memenuhi segala keperluan kita. Tapi bukan keperluan Tuhan, HP aku nih udah ketinggalan zaman, aku mau HP baru. Oh, bukan seperti itu adik-adik. Tapi Tuhan tahu keperluan yang terbaik untuk setiap kita. Adik-adik ya, kenapa sih? Nah tadi kakak bilang ya, kalau dalam matematika 5 ditambah 2 jadi berapa Kak Yani? Tuh 7. Kok ini 5 ditambah 2 hasilnya tidak terhitung? Bagaimana ini, matematikanya nggak jalan ini. Adik-adik, di dalam Tuhan segala sesuatu bisa Tuhan ubahkan menjadi besar sekali. Kenapa? Karena ada satu anak yang mempunyai belas kasihan. Satu anak yang mau memberikan, yang mau mendahulukan orang lain. Makanya menjadi berkat. Dan karena dia nggak pelit, walaupun namanya tidak tertulis adik-adik, tapi sampai saat ini di dalam Alkitab, apa yang dia lakukan selalu diceritakan. Luar biasa ya. Luar biasa, cuman karena enggak pelit, cuman karena belas kasihan adik-adik. Ya, kalau menjadi pahlawan itu bukan harus badannya besar, pakai tombak, terus pakai helm, pakai baju perang, bukan adik-adik. Ya, tetapi orang-orang yang seperti ini, adik-adik bisa menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan. Tuhan sanggup mengubahkan situasi yang tadinya, kondisi yang tadinya enggak enak jadi enak. Terus Tuhan sanggup apa lagi? Oh, macam-macam. Apakah Tuhan sanggup memulihkan keluargamu? Tuhan sanggup. Tuhan sanggup enggak Kak memulihkan papa mamaku yang sudah pisah? Adik-adik, kakak punya kesaksian. Ada anak SD ya, di sekolahnya dia selalu rajin kebaktian setiap pagi jam 7 karena di sekolahnya ada kebaktian. Lalu dia berdoa sama Tuhan waktu ditanya sama gurunya, apa yang kamu rasakan? Aku ingin papa mamaku dipulihkan, aku ingin mereka sama-sama satu rumah lagi. Adik-adik, kalau anak ini tidak punya belas kasihan, tidak mengasihi orang tuanya, dia tidak akan berdoa dan dia taat berdoa. Satu saat papa mamanya yang tadinya sudah berpisah kembali dipulihkan Tuhan. Amin. Adik-adik percaya bukan jadi orang hebat, bukan, tetapi karena kita punya belas kasihan. Coba adik-adik lihat di sekeliling adik-adik, siapa yang mungkin saat ini lagi mengalami hal yang tidak enak. Maukah engkau berdoa? Maukah engkau berbagi? Kakak, itu tabunganku cuma segitu-segitunya kakak. Tapi mau gak engkau berbagi? Memberi. Nah adik-adik, kunci dari mujizat Tuhan adalah mempunyai hati yang penuh belas kasihan. Adik-adik tahu karena kasih Tuhan yang begitu besar, begitu dalam, tidak bisa dihitung. Tuhan mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita yang dulu bahkan yang akan datang. Oh, kok bisa sih Kak? Bisa. Tuhan itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita yang dulu sampai yang akan datang. Tuhan tahu. Bayangkan adik-adik ya, kalau Tuhan gak punya belas kasihan sama kita, pasti Tuhan gak mau mengorbankan dirinya mati di kayu salib.
Nah, adik-adik, kakak mau mengajak setiap adik-adik di rumah. Apapun kondisimu saat ini, coba adik-adik cek dalam hatinya, Tuhan, apakah aku punya belas kasihan ya? Apakah aku melihat papa mamaku pisah, biarin aja, enakan kayak gini, atau aku mau berdoa. Ketika aku melihat keluargaku dalam kesulitan keuangan, apakah aku memilih marah-marah sama papa mama, ataukah aku mau berdoa? Ya, lalu ketika aku melihat teman-temanku, ya mungkin mereka sedang mengalami masalah, apakah aku diamin aja atau aku berdoa? Wah, adik-adik, banyak sekali yang kita bisa lakukan dari hal kecil, tapi karena kita mempunyai belas kasihan. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus mempunyai belas kasihan kepada setiap kita. Kenapa? Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 9 dibilang, kalau kamu datang mengaku dosamu, kata Tuhan langsung pakai tip X, shoot, bersih semua. Terus Tuhan bilang, gak usah ingat-ingat, pokoknya aku sudah lupakan, langsung dibuang. Ya, Tuhan bilang gitu, pokoknya kalau kamu berdosa, buru-buru datang, supaya dosamu dihapuskan. Tuhan baik ya adik-adik ya. Nah, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan, ingin setiap kita anak-anaknya juga mempunyai belas kasihan. Adik-adik percaya ya, Tuhan Yesus sanggup menciptakan mujizat dalam hidupmu. Sanggup menciptakan masa depan. Siapa yang percaya sini masa depannya luar biasa? Wah, luar biasa. Amin. Amin adik ya, luar biasa sekali. Selama kita percaya pemeliharaan Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita semua. Adik-adik, mari kakak mau ajak setiap kita berdoa, kita mau sembah Tuhan. Kakak mau ajak setiap adik-adik di rumah. Apakah engkau pernah menerima Tuhan dalam hatimu? Apakah engkau mau mengalami Tuhan? Tuhan, aku mau. Aku pengen Tuhan. Aku pengen ngalamin pemulihan. Aku pengen Tuhan ngalamin bagaimana Tuhan itu luar biasa. Mari adik-adik, kalau ada di antara adik-adik yang belum pernah mengajak Tuhan masuk dalam hatimu, kakak mau ajak setiap kita. Amin Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Amin Tuhan. Kita mau katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu, katakan naungimu, naungiku dengan kuasamu, dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku.
Mari adik-adik bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, ikutin kata-kata kakak. Ikuti kata-kata kakak. Tuhan Yesus, hari ini masuklah dalam hatiku Tuhan. Ubah hidupku Tuhan. Ampuni semua dosa-dosaku Bapa. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk setiap adik-adik yang baru menerima Tuhan Yesus. Engkau jamah hatinya. Mari Roh Kudus, terus Engkau ajar setiap adik-adik. Mereka mengalami Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kami berdoa untuk setiap adik-adik yang menonton, yang mengikuti Tuhan. Kami berdoa Bapa, saat ini juga mereka mengalami pertemuan dengan Tuhan. Adik-adik kami mengalami pertemuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan. Kami percaya, kami aminkan itu Tuhan. Engkaulah Bapa yang memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Turunlah berkat atas setiap adik-adik semua. Orang tua mereka, kakak adik mereka, keluarga mereka Tuhan. Hari-hari mereka selalu ada dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.